Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. bahagia. Yang saya hormati Bapak Gede Putra Adiana selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Wahyuni sebagai pengajar praktik saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 5, Ibu Nani Roslinda dari SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Pada kesempatan kali ini saya berada di SMA Negeri 10 Bekasi, salah satu sekolah penggerak. Saya berjumpa dengan Kepala SMA Negeri 10 Bekasi, Ibu Mukarromah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Senang berjumpa dengan Ibu ya pada hari ini. Iya, Saya ingin berbincang-bincang sedikit ya Bu tentang sekolah penggerak di SMA Negeri 10 ini ya. baik. Ya, bagaimana Bu? Sehat? Alhamdulillah. Selalu sehat Bu ya. Nani ini Mudah-mudahan. adalah satu sahabat saya waktu di Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Iya, kita jumpa lagi temu reuni ya Bu ya. Iya, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menanyakan Bu ya pengalaman ya kira-kira selama ini bagaimana sih Ibu mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di SMA Negeri 10 Bekasi ini. Ya, baik Bu Neni, sahabat saya luar biasa ya Iya, sebagai kita calon berjumpa. guru penggerak. Pada kesempatan ini kita bicara tentang dilema etika dan bujukan moral. Iya. Dua hal ini saat ini memang hal yang sangat menarik ya dibicarakan dan diangkat ya, karena memang ini persoalan-persoalan yang cukup aktual ya dalam dunia pendidikan dewasa ini. Kalau kita bicara tentang dilema etika, ini kita bicara bahwa kita dihadapkan dalam dua hal yang dua pilihan yang sama-sama benar, tapi salah satunya harus kita pilih kan begitu ya. Ini betul sekali. Sangat dilematis gitu ya kalau kita pilih gitu ya. Nah, dua hal yang sama-sama benar ini tapi bertentangan ya, ada yang bertentangan ya antara satu dengan hal yang lainnya. Nah, kalau kita bicara tentang dilema etika itu saya kira dalam lembaga pendidikan itu sering kita jumpai ya. Baik itu yang dilema etika maupun yang bujukan moral. Nah, ini memang ada dua frase yang berbeda antara dilema etika dengan bujukan moral. Kalau dilema etika tadi kita dihadapkan dalam satu pilihan tapi dua-duanya ini benar, kan ya? Iya, betul, Bu. Nah, kalau bujukan moral kita dihadapkan dalam dua hal, tapi yang satu yang benar dan satu yang salah. Betul ya, sekali. Saya kira ya seperti itu ya, Bu. Kira-kira kasus yang Ibu identifikasi di sekolah ini contohnya bagaimana Bu terhadap dilema etika itu? Baik. Dalam kehidupan di sekolah ya Bu ya, kita seperti yang saya alami ini tentang dilema etika itu pernah ya suatu peristiwa yang ada di sekolah ini ya terkait dengan siswa hadir di sekolah itu kan harus tepat waktu ya. Disiplin itu merupakan hal yang utama ya, yang pangkal yang mendasar ya untuk membina karakter, mendidik karakter anak supaya memiliki kemampuan individu, personal dan yang lainnya lebih baik nanti. Kalau untuk kemampuan kognitif saya kira itu nanti setelah karakter terbentuk ya. Nah, kalau kita bicara tentang kedisiplinan ini siswa hadir ke sekolah itu kan harus tepat waktu. Di sekolah ini itu memberlakukan bahwa siswa hadir di sekolah itu pukul 6.30. Oh itu gitu, 6.30 ya Bu ya? Ya itu mungkin sebagian melihat bahwa kok pagi banget, pagi sekali gitu ya, pagi sekali gitu kan ya. Nah, kita lihat bahwa kenapa bisa begitu. Ini kita lihat bahwa SMA 10 Bekasi ya Bu ya, itu kan ada di Harapan Indah. Kalau kita misalnya masuk kita ya siswa datang ke sekolah itu lebih siang, itu nanti akan tingkat keterlambatan itu akan malah lebih tinggi lagi karena semakin siang
tingkat kepadatan arus lalu lintas itu kan berpengaruh ya. Nah inilah, jadi kita mengambil kebijakan di aturan yang ada di tata tertib sekolah, siswa sampai ke sekolah itu pukul 6.30. Pintu gerbang ditutup pukul 6.45. Jadi ada waktu spare waktu sekitar 15 menit ya sampai pintu gerbang itu ditutup. Artinya begitu di atas 6.45 ya siswa itu pasti ada ya, kalau terlambat itu ada sanksi-sanksi ya, ada pembinaan tersendiri. Nah, kita begitu siswa datang di sekolah lebih dari pukul 6.45, saya kira sekolah itu mudah ya mengambil kebijakan ya, guru piket ini terutama, siswa dipulangkan. Toh itu semuanya sudah tertuang dalam tata tertib sekolah dan juga sudah disosialisasikan bersama oleh orang tua ya, dan komite sekolah juga, orang tua juga sudah tanda tangan. Namun demikian kita tidak serta-merta ya harus siswa langsung kita pulangkan begitu saja kan kita ya. Nah, kita lihat kenapa bisa telat seperti itu, kita tanyakan dan seterusnya. Sekali oke lah, kalau sekali kan kita bisa memaklumi, mungkin karena bangun kesiangan atau karena macet ya di jalan atau persoalan-persoalan lain. Nah, ini kita lihat. Tapi kalau yang kedua pun juga kita sama, kita kasih. Kenapa kalian bisa telat seperti itu, gitu kan ya? Kenapa persoalan-persoalan? Kan kalau persoalannya masih sama, kita cari, kita harus uraikan bersama, gitu kan ya? Melalui guru piket nanti disampaikan kepada bimbingan konseling, gitu kan ya? Nah, ini nanti sampai kalau udah ketiga kali siswa berturut-turut telat seperti itu, ya kita ada ya sanksi-sanksi yang lain, misalnya. Kita panggil orang tua dan seterusnya. Nah, itu dilema etika ya. Kalau bujukan moral jelas ya Bu ya. Kalau ada salah di-cut ya Bu. Betul. Kalau contohnya kita ada apa Bu? Contoh bujukan moral gimana Bu? Ya, bujukan moral itu kan kita harus memilih ya, kita harus membuat kebijakan ya. Ini diantara keputusan itu benar atau salah, gitu kan ya. Nah, jika siswa melakukan sebuah kesalahan misalnya itu tadi anak itu pelanggarannya sudah mencapai skor 100 fatal misalnya sudah mencapai skor yang ini ya, sudah mencapai yang tinggi, pastinya kita harus memilih ada sanksi-sanksi tertentu yang harus kita lakukan kepada siswa tersebut. Nah Bu, kalau udah seperti itu kejadiannya kan berarti benar-benar dan benar salah ya. Bagaimana kira-kira Ibu menjalankan pengambilan keputusan terhadap kedua hal tersebut Bu? Ya, ketika kita melakukan kebijakan yang terkait dengan hal tersebut, pastinya kita tidak sendiri ya Bu ya, tidak sendiri Bu Nani. Misalnya kita harus cari dulu, misalnya ketika ada persoalan siswa terlambat berulang-ulang, kita harus kenali dulu persoalannya. Kenapa? Kita identifikasi dulu. Kita identifikasi kenapa siswa bisa terlambat seperti itu dan berkali-kali misalnya itu ya. Kemudian ya kita libatkan beberapa pihak yang terkait, misalnya wali kelas ya, kemudian ada guru BK ya, kesiswaan dan yang lainnya. Berarti itu termasuk langkah-langkah yang harus diambil ya Bu ya. Langkah-langkahnya dari apa dulu Bu? Mulai dari bagaimana menurut Ibu langkah-langkah yang dari ini baru Ibu bisa ngambil keputusan gitu. Ya, kita harus identifikasi dulu. Kita mengidentifikasi, kita mengenali persoalan. Persoalan. Penyebabnya. Penyebab dia itu kesiangan, datang terlambat ke sekolah itu apa? Itu harus kita kenali. Setelah kita kenal, kemudian kita harus cari ini ya treatment ya. Kita juga perlu cari nanti supaya dia itu tidak terlambat lagi, itu nanti harus apa, gitu kan? Harus bagaimana langkah-langkah berikutnya. Nah, kira-kira Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap lebih efektif Bu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika dan bujukan moral? Efektif itu berarti agak cepat gitu ya Bu, supaya anak ini berubah atau dia tidak mengulangi lagi. Hal yang efektif ya Bu ya. Jadi ketika kita supaya lebih efektif, lebih cepat ya dalam mengambil keputusan, ya kita harus segera
jangan menunda-nunda setiap ada gitu ya. persoalan. Harus kita segera selesaikan di saat itu. Itu tadi ya, misalnya di hari itu kita lihat jam-jam tertentu ya, ada yang senggang atau itu kita harus upayakan persoalan seperti itu harus kita selesaikan. Kita libatkan beberapa unsur tadi, misalnya ada wali kelas, guru BK, wakasek, ya semacam briefing gitu ya Bu ya, semacam briefing untuk membahas ya persoalan-persoalan ya yang terkait supaya itu tidak tertunda ya. Kalau tertunda itu nanti bisa lupa, bisa masalah menumpuk. Nah, dalam hal ini kira-kira Ibu ada tantangan nggak Bu, hambatan nggak Bu dalam pengambilan keputusan yang tadi Ibu anggap efektif, tapi kira-kira ada tantangan nggak Bu gitu? Ya, tantangannya itu kan gini Bu, ketika kita mengambil keputusan ya terkait dengan ini, itu kan kita harus konsisten ya. Konsisten terus menerus ya. Kontinuitas ya. Nah, ini yang kadang ini sebuah tantangan tersendiri ya. Tantangan itu kan. Artinya kita harus mengikuti terus perkembangannya by data kan. Data itu kita ikuti, misalnya ini contohnya. Saya memang upayakan dalam ya hari itu ya. Itu saya ada pengawas, koordinasi dengan petugas piket. Tingkat keterlambatan anak itu berapa misalnya. Jadi kan itu kan by data itu kan. Nah, setelah kita kaji ulang kenapa hari ini begitu, kita lihat besok berapa gitu kan. Ya kita inginnya menurun kan. Ya itu kan dari by data itulah terus kita harus kaji dan terus menerus, sehingga ini perlu waktu berarti. Jadi itu tantangan ya. Itu tantangan, kontinuitas. Berarti tantangan banget. Iya, tantangan banget. Konsisten ya, kita harus konsisten. Ya, jadi kira-kira Ibu ada ini nggak Bu, maksudnya tata kala ya atau jadwal tertentu ya dalam pengambilan keputusan ini? Apakah Ibu tiap hari selalu ngambil keputusan, Ibu selalu membuat keputusan kepada siswa langsung atau kepada guru gitu ya? Itu kira-kira ada waktu-waktu khusus nggak Bu? Iya, saya kira tidak setiap hari ya pastinya ya. Kita jadwalkan di hari-hari tertentu. Nah, kami di SMA 10 ini kan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu kan pastinya jadwal itu sudah terstruktur ya dengan baik ya. Dari pukul 6.30 itu kan pembiasaan anak itu apa itu kan sampai KBM, sampai pulang sekolah itu kan ada. Nah, pastinya ada jeda-jeda waktu ya tertentu, itulah yang kami maksimalkan untuk ini tadi koordinasi, diskusi itu ya Bu ya. Jadi kami memang sering lakukan diskusi, koordinasi dengan Bapak Ibu guru, baik itu yang resmi ya maupun yang informal yang sifatnya yang tidak resmi. Guru dengan yang lainnya itu kan ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan Bu? Ya, pastinya setiap keputusan yang kita ambil itu kan artinya bukan datang dari saya sendiri ya. Nah, kita lah kepemimpinan kolegial ya. Iya, kita perlu koordinasi. Kolaborasi ya. Iya, kolaborasi. Kita koordinasi itu kan ya dengan dengan wakil kepala sekolah, dengan wali kelas, guru BK, pokoknya semua kita libatkan ya dalam pengambilan keputusan ini supaya kita ada langkah-langkah yang tepat. Itu kan ya. Artinya ide itu kan semata-mata datang bukan dari saya kepala sekolah, tapi juga ide-ide ya ada kalanya bagus ya datang dari Bapak Ibu guru, wakil dan yang lainnya. Itulah masukan-masukan yang sangat berarti ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu memang kami libatkan. Itulah ya keputusan kepemimpinan partisipatif atau kolegial ya istilahnya ini yang kita perlu melibatkan semua supaya kita hasil yang kita dapatkan, keputusan-keputusan yang kita hasilkan pun itu akan bisa diterima kepada oleh semua sudah semuanya pihak. Tahu ya Bu ya. Kita minimalisi risiko tingkat risiko yang ada. Kalau Ibu sendiri ambil keputusan nanti beda pendapat yang ini gitu ya Bu ya. Begitu barangkali ya Bu. Alhamdulillah. Yang terakhir nih Bu ya. Kira-kira dari semua hal yang sudah Ibu ceritakan tadi, itu pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik ya dalam hal pengambilan keputusan di dalam kasus dilema etika ini Bu? Pasti ada ya Bu ya pembelajaran atau perasaan Ibu gimana dulu gitu kemudian bisa ngambil pelajaran apa gitu. Jadi
pembelajaran yang bisa kita ambil dalam memutuskan dilema etika ini ya, kebijakan terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini ya, itu tadi kita ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa memutuskan ya sebuah kasus yang rumit, misalnya gitu ya, seperti itu ya. Nah, ada kepuasan tersendiri dengan cara apa? Kita libatkan semuanya, gitu ya. Kita libatkan semuanya. Mungkin kita, ada kerjasama gitu ya, Bu ya. Kita kerjasama, ya, kerjasama gitu. Kita kerjasama. Memang Bu, sekarang ini kan kita harus tumbuhkan ya, kita maksimalkan kerjasama dengan berbagai pihak ya. Bukan hanya dengan internal yang ada di sekolah ini, bukan hanya dengan Bapak Ibu guru, dengan wakil kepala sekolah, tapi kita juga libatkan stakeholder pendidikan yang lain, orang tua siswa, itu kan juga kita ya komite sekolah dan pihak-pihak terkait lainnya. Ini perlu kita libatkan ya dalam mengambil keputusan yang sifatnya yang seperti itu ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Mukarromah yang sudah menjelaskan beberapa paparan tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dan bagaimana Ibu harus bertindak di SMA N10 Bekasi ini ya Bu ya, terhadap dilema etika dan bujukan moral tadi. Sepertinya itu saja Bu yang perlu saya dapatkan dari Ibu. Terima kasih sekali ini sudah diberi kesempatan untuk bisa menimba ilmu dari Ibu yang sudah banyak pengalaman ya, bukan di SMA ini aja Ibu ya. Sudah berpengalaman. Terima kasih banyak. Bu Nani hebat ya, sebagai calon guru. Iya, makasih sekali lagi ya Bu ya. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat yang berada di Indonesia. Kita sudah menyaksikan dan mendengarkan bagaimana Ibu Mukarromah sebagai Kepala SMA Negeri 10 Bekasi dalam pengambilan keputusan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.